Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama, saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Morgan Housel yang berjudul The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Oke, langsung saja kita mulai ya. Tambahan, sejarah singkat mengapa konsumen Amerika Serikat berpikir sebagaimana mereka berpikir. Untuk mengerti psikologi konsumen modern dan mengetahui kemana mereka mungkin menuju kelak, Anda harus tahu bagaimana mereka sampai di sini. Bagaimana kita semua sampai di sini. Jika Anda tertidur pada 1945 dan baru bangun pada 2020, Anda tak bakal mengenali dunia di sekeliling Anda. Jumlah pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode itu nyaris tak ada tandingannya. Jika Anda melihat tingkat kekayaan di New York dan San Francisco, Anda bakal kaget. Jika Anda membandingkannya dengan kemiskinan Detroit, Anda bakal kaget. Jika Anda melihat harga rumah, biaya kuliah, dan perawatan kesehatan, Anda bakal kaget. Jika Anda melihat bagaimana rata-rata orang Amerika berpikir mengenai tabungan dan belanja secara umum, Anda bakal kaget. Dan jika Anda mencoba berpikir mengenai narasi yang masuk akal mengenai bagaimana semua itu terjadi, tebakan saya adalah bahwa Anda bakal salah total. Karena yang terjadi tidak intuitif dan tidak bisa diperkirakan. Yang terjadi di Amerika sejak akhir Perang Dunia Kedua adalah cerita konsumen Amerika. Ceritanya membantu menjelaskan mengapa orang berpikir mengenai uang sebagaimana adanya sekarang. Cerita pendeknya, dulu segalanya sangat tidak pasti, kemudian sangat baik, kemudian cukup buruk, kemudian benar-benar baik, kemudian benar-benar buruk, dan sekarang kita ada di sini. Dan saya pikir ada narasi yang menautkan segala peristiwa itu. Bukan laporan rinci, melainkan cerita mengenai bagaimana segalanya cocok. Karena ini upaya menautkan peristiwa-peristiwa besar, ada banyak rincian kejadian selama masa itu yang dilewatkan. Saya bisa sepakat dengan siapapun yang menunjukkan hal-hal yang saya lewatkan. Tujuannya di sini bukan menjabarkan tiap kejadian, melainkan melihat bagaimana satu permainan mempengaruhi yang berikutnya. Beginilah cara konsumen modern muncul. 1. Agustus 1945. Perang Dunia II berakhir. Menyerahnya Jepang adalah hari paling bahagia dalam sejarah Amerika, tulis The New York Times. Namun ada pepatah, sejarah hanyalah satu kejadian sesudah kejadian lainnya. Kebahagiaan karena berakhirnya perang segera disusul pertanyaan, apa yang terjadi sekarang? 16 juta orang Amerika, 11% penduduk ikut perang. Sekitar 8 juta pergi ke luar negeri. Rata-rata umur mereka 23. Dalam 18 bulan, semuanya kecuali 1,5 juta bakal pulang dan melepas seragam tentara. Kemudian apa? Apa yang akan mereka lakukan sesudahnya? Di mana mereka akan bekerja? Di mana mereka akan tinggal? Pertanyaan-pertanyaan paling penting pada masa tersebut karena dua alasan. 1. Tak ada yang tahu jawabannya. 2. Jika tidak bisa dijawab dengan cepat, skenario yang paling mungkin di mata banyak ahli ekonomi adalah bahwa ekonomi bakal kembali ke lembah depresi besar. 3 masalah sudah membesar selama perang. 1. Pembangunan rumah berhenti karena hampir semua kapasitas produksi dialihkan untuk membuat perbekalan perang. Tak sampai 12.000 rumah per bulan dibangun pada 1943. Setara kurang daripada satu rumah per kota di Amerika. Para serdadu yang pulang menghadapi kekurangan rumah yang parah. 2. Pekerjaan spesifik yang ada selama perang, membuat kapal, tank, dan pesawat terbang tiba-tiba tak diperlukan lagi sesudah perang.
berhenti dengan kecepatan dan skala yang jarang dilihat di bisnis swasta. Tak jelas di mana para mantan serdadu bakal bekerja. 3. Angka pernikahan naik selama dan sesudah perang. Para serdadu tak ingin kembali ke rumah orang tua. Mereka ingin berkeluarga di rumah sendiri dengan pekerjaan bagus, segera. Itu membuat khawatir para pembuat kebijakan, terutama karena depresi besar masih belum lama berlalu, berakhir baru 5 tahun sebelumnya. Pada 1946, Council of Economic Advisors memberi laporan ke Presiden Truman, memperingatkan depresi berskala penuh akan terjadi dalam 1-4 tahun ke depan. Mereka menulis di memo lain pada 1947, merangkum pertemuan dengan Truman. Boleh jadi kita ada dalam suatu periode resesi ketika kita harus sangat yakin mengenai kepastian apakah kekuatan resesi bisa beresiko lepas kendali. Ada prospek lumayan besar yang seharusnya tak diabaikan, bahwa kemerosotan lebih lanjut dapat menaikkan bahaya spiral tahun ke kondisi depresi. Rasa takut itu diperparah fakta bahwa ekspor tak dapat diandalkan langsung untuk pertumbuhan karena dua ekonomi terbesar lain, Eropa dan Jepang, sedang hancur dan menghadapi krisis kemanusiaan. Amerika sendiri terlilit utang yang lebih besar daripada sebelumnya, membatasi stimulus langsung dari pemerintah. Jadi, kami melakukan sesuatu mengenai itu. 2. Suku bunga rendah dan kelahiran konsumen Amerika yang disengaja. Hal pertama yang kami lakukan untuk menjaga ekonomi tak tenggelam sesudah perang adalah menjaga suku bunga tetap rendah. Itu bukan keputusan mudah, karena ketika para serdadu pulang dan mendapati kekurangan segala hal, dari pakaian sampai mobil, inflasi sempat naik sampai 2 digit. Federal Reserve tak independen secara politis sebelum 1951. Presiden dan Fed dapat melakukan koordinasi kebijakan. Pada 1942, Fed mengumumkan bakal menjaga suku bunga jangka pendek di 0,38% untuk membantu membiayai perang. Suku bunga tak berubah sedikit pun selama 7 tahun berikutnya. Imbal hasil obligasi Departemen Keuangan Amerika Serikat tetap di bawah 2% sampai pertengahan 1950-an. Alasan tersurat menahan suku bunga tetap rendah adalah menekan biaya pendanaan perang sebesar kira-kira $6 triliun. Namun, suku bunga rendah juga menyebabkan sesuatu yang berbeda bagi semua prajurit yang pulang. Pinjaman untuk membeli rumah, mobil, peralatan dan mainan jadi benar-benar murah. Itu bagus dari sudut pandang pembuat kebijakan yang paranoid. Konsumsi menjadi strategi ekonomi eksplisit pada tahun-tahun sesudah Perang Dunia Kedua. Era penghematan dan tabungan untuk mendanai perang segera berubah menjadi era promosi aktif belanja. Ahli sejarah Princeton Sheldon Garon menulis, sesudah 1945, Amerika kembali menjauh dari pola promosi menabung di Eropa dan Asia Timur. Politikus, pebisnis, dan pemimpin buruh semuanya mendorong orang Amerika berbelanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dua hal mendorongnya. Yang pertama adalah G-Bill menawarkan kesempatan KPR yang baru pertama kali terjadi. 16 juta veteran dapat membeli rumah, sering tanpa uang muka, tanpa bunga pada tahun pertama dan suku bunga tetap yang begitu rendah sehingga cicilan KPR bulanan dapat lebih rendah daripada uang sewa rumah. Yang kedua adalah ledakan kredit konsumen dimungkinkan oleh pelonggaran aturan era depresi. Kartu kredit pertama diperkenalkan pada 1950. Kredit toko, angsuran, kredit pribadi, kredit gaji semua bangkit. Dan bunga atas segala utang termasuk kartu kredit bisa mengurangi pajak pada waktu itu. Rasanya enak, jadi kami memakan banyak. Cerita sederhana di tabel sederhana. Pada tahun 1945, total utang rumah tangga Amerika Serikat senilai $29,4 miliar.
Pada tahun 1955, total utang rumah tangga Amerika Serikat senilai 125,7 miliar dolar. Dan pada tahun 1965, total utang rumah tangga Amerika Serikat senilai 331,2 miliar dolar. Utang rumah tangga pada 1950-an tumbuh 1,5 kali lebih cepat daripada selama maraknya utang pada 2000-an. 3. Ledakan permintaan barang yang didorong ledakan kredit dan ledakan produktivitas tersembunyi pada 1930-an menyebabkan ledakan ekonomi. Dasawarsa 1930-an adalah yang paling berat secara ekonomi dalam sejarah Amerika. Namun ada sisi baik yang baru diketahui sesudah dua dasawarsa. Karena kebutuhan, depresi besar mendorong pencarian jalan, produktivitas, dan inovasi. Kami tak memperhatikan ledakan produktivitas pada 1930-an karena semua orang fokus ke betapa buruk keadaan ekonomi. Kami tak memperhatikannya pada 1940-an karena semua orang fokus ke perang. Kemudian 1950-an tiba dan kami tiba-tiba menyadari, wow, kita punya beberapa ciptaan baru yang hebat dan kita sangat jago membuatnya. Alat rumah tangga, mobil, telepon, AC, listrik. Hampir mustahil membeli banyak barang kebutuhan rumah tangga selama perang, karena pabrik-pabrik dijadikan tempat membuat senjata dan kapal. Akhirnya tercipta penumpukan permintaan barang dari para prajurit sesudah perang. Sesudah menikah, ingin melanjutkan kehidupan dan bisa mendapat kredit konsumen murah. Mereka berbelanja banyak sekali, lebih banyak daripada yang pernah terjadi di Amerika. Frederick Lewis Allen menulis di bukunya The Big Change. Pada tahun-tahun sesudah perang, petani membeli traktor baru, alat pemetik jagung, mesin pemeras sapi elektrik. Dia dan para tetangganya mengumpulkan banyak mesin pertanian untuk dipakai bersama. Istri petani mendapat kulkas elektrik putih kemilau yang dia idam-idamkan dan harganya tak pernah terjangkau selama depresi besar, dan mesin cuci terbaru dan lemari pembeku. Keluarga di pinggir kota memasang mesin cuci piring dan membeli mesin pemotong rumput. Keluarga di tengah kota menjadi pelanggan Minato otomatis dan membeli televisi untuk ruang tengah. Kantor suami memasang AC dan begitulah seterusnya. Benar-benar besar perubahannya. Manufaktur mobil dan truk komersial nyaris berhenti pada 1942 sampai 1945. Kemudian 21 juta mobil dijual antara 1945 dan 1949. 37 juta lain dijual sampai 1955. Tak sampai 2 juta rumah dibangun dari 1940 sampai 1945. Kemudian 7 juta dibangun antara 1945 sampai 1950. 8 juta lagi dibangun sampai 1955. Ledakan permintaan barang dan kemajuan kami membuat barang menciptakan lapangan kerja bagi para prajurit yang pulang. Dan pekerjaannya bagus. Campurkan itu dengan kredit konsumen dan kapasitas belanja Amerika Serikat. Federal Reserve menulis di Presiden Truman pada 1951. Sampai 1950, total belanja konsumen ditambah konstruksi hunian mencapai sekitar 203 miliar dolar atau kira-kira 40% di atas tingkat 1944. Jawaban bagi pertanyaan apa yang akan dilakukan semua prajurit itu sesudah perang jadi jelas. Mereka akan membeli barang dengan uang dari pekerjaan membuat barang baru dibantu uang pinjaman berbiaya murah untuk membeli lebih banyak barang. 4. Keuntungan dibagi lebih merata daripada sebelumnya. Ciri pendefinisi ekonomi Amerika Serikat pada 1950-an adalah bahwa negara itu menjadi lebih kaya dengan membuat kaum miskin kurang miskin.
Rata-rata gaji berlipat ganda dari 1940 ke 1948, kemudian berlipat ganda lagi sampai 1963. Dan keuntungan itu terfokus ke mereka yang telah ketinggalan pada dasawarsa-dasawarsa sebelumnya. Kesenjangan antara kaya dan miskin menyempit luar biasa. Lewis Allen menulis pada 1955, ketimpangan besar kaya dan miskin di balapan ekonomi sudah berkurang banyak. Para pekerja industri sebagai satu kelompok mengalami kemajuan terbesar. Orang-orang seperti keluarga pekerja pabrik baja yang dulu berpendapatan $2.500 jadi mendapat $4.500. Keluarga operator mesin berkeahlian yang dulu berpendapatan $3.000 jadi bisa membelanjakan $5.500 per tahun atau lebih. Sedangkan bagi 1% teratas, orang-orang yang paling kaya yang kita bisa golongkan secara sangat kasar sebagai yang berpendapatan $16.000 ke atas, porsi pendapatan mereka dari total pendapatan nasional sesudah pajak turun dari 13% ke 7% pada 1945. Itu bukan tren jangka pendek. Pendapatan real untuk 20% orang berpendapatan terendah tumbuh hampir sama besar dengan pertumbuhan di 5% teratas dari 1950 sampai 1980. Kesetaraan bukan hanya terjadi di gaji. Makin banyak perempuan yang bekerja di luar rumah. Keikutsertaan perempuan di angkatan kerja naik dari 31% sesudah perang ke 37% pada 1955 dan 40% pada 1965. Minoritas mendapat keuntungan juga. Sesudah pelantikan presiden tahun 1945, Eleanor Roosevelt menulis mengenai seorang reporter Afrika Amerika yang berkata kepadanya, "Anda sadar apa yang terjadi dalam 12 tahun? Jika pada pelantikan presiden pada 1933 ada orang-orang kulit berwarna yang hadir dan bercampur dengan orang-orang lain seperti sekarang, tiap koran di negara ini bakal memberitakannya. Sekarang kami tak menganggapnya berita dan tak ada yang merasa perlu menyebut-nyebutnya. Hak perempuan dan minoritas kala itu masih sangat sedikit dibanding sekarang. Namun, kemajuan ke arah kesetaraan pada akhir 1940-an dan 1950-an memang luar biasa. Penyetaraan antar kelas berarti penyetaraan gaya hidup. Orang biasa mengendarai Chevrolet, orang kaya mengendarai Cadillac. TV dan radio menyetarakan hiburan dan budaya yang orang nikmati tanpa pandang kelas. Katalog pesanan barang lewat pos menyetarakan pakaian yang orang pakai dan barang yang dibeli, dimanapun mereka tinggal. Harper's Magazine mengabarkan pada 1957, orang kaya menghisap rokok sejenis dengan yang dinikmati orang miskin, bercukur dengan pisau cukur yang sama, menggunakan telepon, penghisap debu, radio dan TV berjenis sama, punya peralatan penerangan dan pemanas yang sama di rumah, dan sebagainya. Perbedaan mobil orang kaya dan mobil orang miskin tidak banyak. Mesin dan perlengkapannya sama. Pada tahun-tahun pertama abad ini ada kesenjangan mobil. Paul Graham menulis pada 2016 mengenai bagaimana sesuatu sesederhana keberadaan hanya 3 stasiun TV memeratakan budaya. Sukar dibayangkan sekarang, tapi tiap malam puluhan juta keluarga duduk bersama di depan TV menonton acara yang sama, pada waktu yang sama, seperti tetangga sebelah rumahnya. Yang terjadi sekarang kalau ada Super Bowl, dulu terjadi di tiap malam. Kami benar-benar selaras. Itu penting, orang mengukur kesejahteraan dengan membandingkan diri ke sesamanya. Dan dalam sebagian besar periode 1945 sampai 1980, orang punya banyak orang lain yang setara sebagai bahan perbandingan. Banyak orang, sebagian besar orang hidup setara atau setidaknya tak jauh beda dengan tetangga di sekelilingnya. Gagasan bahwa kehidupan orang jadi setara seperti pendapatan mereka adalah poin penting cerita yang nanti kita bahas lagi.
5. Utang naik tinggi, namun pendapatan juga. Jadi dampaknya tak besar. Utang rumah tangga naik 5 kali lipat dari 1947 ke 1957 karena kombinasi budaya konsumsi baru, produk utang baru, serta suku bunga yang disubsidi program pemerintah dan dipertahankan rendah oleh Federal Reserve. Namun, pertumbuhan pendapatan sangat kuat selama periode itu sehingga dampaknya ke rumah tangga tidak buruk, dan utang rumah tangga memang sangat rendah sesudah perang. Depresi besar menghapus banyak utang dan belanja rumah tangga sangat terbatas selama perang sehingga akumulasi utang juga terbatas. Jadi, pertumbuhan rasio utang terhadap pendapatan rumah tangga dari 1947 ke 1957 bisa dikelola. Rasio utang terhadap pendapatan rumah tangga hari ini di Amerika Serikat sedikit di atas 100%. Bahkan sesudah naik pada 1950-an, 1960-an, dan 1970-an, rasio itu dulu di bawah 60%. Banyak kenaikan utang itu disebabkan kenaikan kepemilikan rumah. Tingkat kepemilikan rumah di Amerika Serikat pada 1900 adalah 47% dan bertahan di sana dalam 4 dasawarsa. Kemudian tingkat kepemilikan rumah naik mencapai 53% pada 1945 dan 62% pada 1970. Sebagian besar penduduk menggunakan utang yang tak bisa diakses generasi sebelumnya, dan mereka umumnya oke-oke saja dengan itu. David Halberstam menulis di bukunya The 50s. Mereka percaya diri dengan dirinya sendiri dan masa depan dalam cara yang dianggap tak biasa oleh orang-orang yang tumbuh pada masa lebih sulit. Mereka tak takut utang seperti orang tua mereka dulu. Perbedaan mereka dan orang tua bukanlah hanya di pendapatan dan jumlah harta, melainkan juga kepercayaan bahwa masa depan sudah datang. Sebagai orang-orang pertama yang memiliki rumah di keluarga masing-masing, mereka membawa kegembiraan dan kebanggaan ke toko selagi membeli perabotan atau peralatan rumah tangga pada zaman lain. Pasangan muda boleh jadi menunjukkan perasaan yang sama ketika membeli pakaian untuk bayi pertama. Seolah keberhasilan memiliki rumah dan mencerminkan terobosan sangat besar, sehingga rumah itu layak diisi barang-barang terbaik. Sekarang waktunya menghubungkan beberapa hal karena akan penting. Amerika tumbuh bersama tak seperti sebelumnya. Amerika tumbuh dengan utang yang waktu itu tak jadi masalah karena masih rendah dibanding pendapatan dan ada penerimaan budaya yang menganggap utang bukan hal menakutkan. Mulai ada keretakan. Tahun 1973 adalah tahun pertama ketika mulai terlihat bahwa ekonomi menyusuri jalan baru. Resesi yang berawal tahun itu membuat tingkat pengangguran setinggi-tingginya sejak 1930-an. Inflasi naik, namun tak seperti lonjakan pasca Perang Dunia II, inflasi tetap tinggi. Suku bunga jangka pendek mencapai 8% pada 1973. Naik dari 2,5% 10 tahun sebelumnya. Anda harus melihat konteksnya juga. Ketika banyak terjadi ketakutan dengan pecahnya perang Vietnam, kerusuhan, serta pembunuhan Martin Luther King, John F. Kennedy, dan Bobby Kennedy. Keadaan jadi suram. Amerika mendominasi ekonomi dalam 2 dasawarsa sesudah Perang Dunia Kedua. Banyak negara besar hancur kapasitas manufakturnya. Namun, pada 1970-an keadaan berubah. Jepang lepas landas, ekonomi Tiongkok membuka, Timur Tengah menggunakan kekuatan minyak. Kombinasi keunggulan ekonomi karena keberuntungan dan budaya Greatest Generation dibikin tangguh oleh depresi dan dibiasakan bekerja sistematis oleh perang bergeser ketika generasi baby boomers mulai dewasa. Generasi baru yang berpandangan beda mengenai apa yang normal bertemu redanya angin pendorong ekonomi 2 dasawarsa sebelumnya. Segala dalam keuangan adalah data dalam konteks harapan.
Salah satu pergeseran terbesar pada abad kemarin terjadi ketika angin ekonomi mulai bertiup di arah baru secara tak merata. Tapi, harapan orang masih berakar di budaya kesetaraan pasca perang. Tak mesti kesetaraan pendapatan, walau itu ada. Namun, kesetaraan gaya hidup dan harapan konsumsi, gagasan bahwa seseorang yang pendapatannya di persentil ke-50 seharusnya tak menjalani hidup yang sangat berbeda dengan seseorang di persentil ke-80 atau ke-90. Dan bahwa seseorang di persentil ke-99 hidup dengan lebih baik, tapi masih bisa dibayangkan oleh seseorang di persentil ke-50. Begitulah Amerika pada sebagian besar periode 1945 sampai 1980. Tak penting apakah Anda berpikir itu benar atau salah secara moral, yang penting itu terjadi. Harapan selalu bergerak lebih lambat daripada fakta. Fakta ekonomi pada tahun-tahun antara awal 1970-an dan awal 2000-an adalah bahwa pertumbuhan berlanjut, tapi menjadi lebih tak merata. Meski begitu, harapan orang terkait perbandingan gaya hidup dengan sesamanya tak berubah. 7. Pertumbuhan berlanjut, tapi berbeda dengan sebelumnya. Iklan kampanye Ronald Reagan pada 1984, Morning in America menyatakan, "Pagi datang lagi di Amerika. Hari ini lebih banyak laki-laki dan perempuan akan berangkat kerja dibanding sebelumnya dalam sejarah negara kita." Dengan suku bunga setengah rekor tertinggi pada 1980, hampir 2.000 keluarga hari ini akan membeli rumah baru, lebih banyak daripada kapanpun dalam 4 tahun kemarin. Siang ini 6.500 laki-laki dan perempuan muda akan menikah. Dan dengan inflasi di bawah separuh inflasi 4 tahun lalu, mereka bisa memandang masa depan dengan percaya diri. Itu bukan hiperbola. Pada 1984, pertumbuhan PDB Amerika Serikat memang setinggi-tingginya sejak 1950-an. Pada 1989, jumlah pengangguran di Amerika turun 6 juta dibanding 7 tahun sebelumnya. S&P 500 naik hampir 4 kali lipat antara 1982 dan 1990. Pertumbuhan PDB real total pada 1990-an kira-kira setara dengan pertumbuhan 1950-an, 40% versus 42%. Presiden Clinton pamer di pidato State of the Union 2000. Kita mengawali abad baru dengan 20 juta lebih lowongan kerja baru, pertumbuhan ekonomi tercepat dalam 30 tahun lebih, tingkat pengangguran terendah dalam 30 tahun, tingkat kemiskinan terendah dalam 20 tahun, tingkat pengangguran terendah yang pernah tercatat di kelompok Afrika, Amerika, dan Hispanik, surplus berturut-turut untuk pertama kali sesudah 42 tahun, dan bulan depan, Amerika akan mencapai periode pertumbuhan ekonomi terpanjang sepanjang sejarah kita. Kita telah membangun ekonomi baru. Kalimat terakhirnya penting, ekonomi baru. Perbedaan terbesar antara ekonomi periode 1973 dan periode 1982 sampai 2000 adalah bahwa jumlah pertumbuhan yang sama masuk ke kantong yang berbeda. Barangkali Anda sudah mendengar angka-angka berikut, tapi tak ada salahnya diulang lagi. The Atlantic menulis, antara 1993 dan 2012, 1% teratas mengalami kenaikan pendapatan 86,1%. Sementara 99% terbawah hanya mengalami kenaikan pendapatan 6,6%. Joseph Stiglitz pada 2011. Sementara 1% teratas mengalami kenaikan pendapatan 18% pada dasawarsa kemarin, yang di tengah malah turun pendapatannya. Bagi orang lulusan SMA, penurunannya besar, 12% dalam seperempat abad terakhir saja.
Itu hampir kebalikan pemerataan yang terjadi sesudah Perang Dunia Kedua. Mengapa itu terjadi adalah salah satu perdebatan sengit dalam ekonomi yang hanya kalah oleh perdebatan mengenai apa yang harus kita lakukan terhadapnya. Untungnya, bagi diskusi ini, keduanya tidak berpengaruh. Yang penting adalah bahwa kesenjangan tajam menjadi lebih kuat dalam 35 tahun terakhir. Dan terjadinya pada periode ketika budaya Amerika masih menganut dua hal yang berakar di ekonomi pasca Perang Dunia Kedua, bahwa kami harus bergaya hidup seperti sebagian besar orang Amerika lain dan bahwa berutang untuk membiayai gaya hidup itu bisa diterima. 8. Rentangan besar. Kenaikan pendapatan sekelompok kecil orang Amerika membuat gaya hidup kelompok itu makin berbeda. Mereka membeli rumah lebih besar, mobil lebih keren, masuk sekolah lebih mahal, dan berlibur lebih mewah. Semua orang lain menyaksikan didorong industri periklanan Madison Avenue pada 1980-an dan 1990-an lalu internet sesudahnya. Gaya hidup sebagian kecil orang Amerika yang jadi kaya dengan cara sah memperbesar cita-cita mayoritas orang Amerika yang pendapatannya tak naik. Budaya kesetaraan dan kebersamaan yang tumbuh dari 1950-an sampai 1970-an tahu-tahu berubah jadi persaingan dengan tetangga. Anda bisa lihat masalahnya sekarang. Joe, bankir investasi yang pendapatannya $900.000 per tahun, membeli rumah seluas 300 meter persegi dengan 2 Mercedes dan menyekolahkan 3 anaknya di Pepperdine. Dia mampu menanggung semua itu. Peter, manajer kantor cabang bank yang pendapatannya $80.000 per tahun, melihat Joe dan di bawah sadar merasa berhak atas gaya hidup yang sama. Karena orang tua Peter percaya dan mengajarinya bahwa gaya hidup orang Amerika mestinya tak jauh beda. Kalaupun pekerjaannya berbeda-beda, orang tua Peter benar untuk zamannya karena distribusi pendapatan lebih rapat. Namun itu dulu, Peter hidup di dunia yang berbeda. Meski begitu, harapannya tak beda jauh dibanding harapan orang tuanya, bahkan ketika faktanya sudah berubah. Jadi, apa yang Peter lakukan? Dia meminjam uang dalam jumlah besar. Dia punya utang kartu kredit $45.000. 2 mobilnya masih dicicil. Anak-anaknya akan lulus kuliah dengan utang uang kuliah yang besar. Dia tak mampu membeli segala yang Joe mampu beli, tapi dia berusaha keras mencapai gaya hidup yang sama. Rentangannya besar sekali. Kiranya itu bakal tampak gila-gilaan bagi orang 1930-an. Namun kami sudah menjalani 75 tahun sejak akhir Perang Dunia Kedua dengan menumbuhkan penerimaan kultural atas utang rumah tangga. Pada waktu ketika median gaji tak naik turun, median rumah baru Amerika hampir 50% lebih luas. Rata-rata rumah baru Amerika sekarang punya lebih banyak kamar mandi daripada penghuni. Hampir separuh punya 4 kamar tidur atau lebih, naik dari 18% pada 1983. Rata-rata kredit mobil disesuaikan dengan inflasi naik melebihi 2 kali lipat antara 1975 dan 2003, dari $12.300 ke $27.900. Anda juga tahulah apa yang terjadi dengan biaya kuliah dan utang untuk membayarnya. Rasio utang terhadap pendapatan rumah tangga tak naik dari 1963 sampai 1973. Kemudian rasio itu naik dan naik dan naik, dan sekitar 60% pada 1973 ke 130% lebih pada 2007. Bahkan ketika suku bunga turun dari awal 1980-an sampai 2020, persentase pendapatan yang dihabiskan untuk membayar utang naik, dan makin besar di kelompok berpendapatan rendah. Porsi pendapatan untuk membayar utang sedikit di atas 8% untuk kelompok berpendapatan tertinggi. Mereka yang mendapat hasil terbesar
tapi di atas 21% untuk yang berada di bawah persentil ke-50. Perbedaan antara kenaikan utang yang sekarang dan kenaikan utang yang terjadi pada 1950-an dan 1960-an adalah bahwa yang sekarang berawal dari dasar yang tinggi. Ahli ekonomi Hyman Minsky menjelaskan awal krisis utang saat ketika orang mengambil lebih banyak utang daripada yang bisa dilunasi. Itu saat yang buruk dan menyakitkan. Ibarat tokoh kartun Wile E. Coyote melihat ke bawah, menyadari tidak ada dasar yang dia injak lalu jatuh. Tentu saja, itulah yang terjadi pada 2008. 9. Sekali suatu paradigma menjadi mapan, sulit sekali membalikannya. Banyak utang dihapuskan sesudah 2008. Kemudian suku bunga turun. Pembayaran utang rumah tangga sebagai persentase pendapatan sekarang berada di tingkat terendah dalam 35 tahun. Namun, tanggapan terhadap 2008 meski diperlukan mengulang beberapa tren yang membuat kami berada dalam keadaan ini. Pelonggaran kuantitatif mencegah ambruknya ekonomi sekaligus menaikkan harga aset, menguntungkan para pemilik aset sebagian besarnya orang kaya. Fed menalangi utang korporat pada 2008. Itu membantu mereka yang memiliki utang, sebagian besarnya orang kaya. Potongan pajak selama 20 tahun terakhir di Amerika Serikat sebagian besar dinikmati orang berpendapatan lebih tinggi. Orang dengan berpendapatan lebih tinggi memasukkan anak-anaknya ke perguruan tinggi terbaik. Anak-anak itu kemudian meraih pendapatan lebih tinggi dan berinvestasi di utang korporat yang akan ditalangi Fed, memiliki saham yang akan didukung sebagai kebijakan pemerintah, dan seterusnya. Segala hal itu kalau berdiri sendiri bukanlah masalah, makanya terus ada. Namun, semuanya gejala hal lebih besar yang terjadi sejak awal 1980-an. Ekonomi lebih menguntungkan beberapa orang dibanding yang lain. Keberhasilan tak semeritokratik dulu, dan imbalannya lebih besar dibanding era terdahulu. Anda tak harus berpikir itu benar atau salah secara moral. Dan sekali lagi, di cerita ini tidak penting mengapa itu terjadi. Yang penting adalah itu terjadi dan menyebabkan ekonomi bergeser dari harapan orang yang ditetapkan sesudah Perang Dunia Kedua, bahwa ada kelas menengah besar tanpa kesenjangan sistemik, di mana tetangga sebelah rumah maupun di kota sebelah menjalani kehidupan yang cukup mirip kehidupan Anda. Sebagian alasan harapan itu bertahan selama 35 tahun sesudah bergeser dari realitas adalah karena rasanya begitu enak bagi banyak orang ketika valid. Sesuatu yang seenak itu atau setidaknya berkesan enak tak gampang dilepas. Jadi orang tak melepasnya, mereka menginginkannya kembali. 10. Tea Party, Occupy Wall Street, Brexit, dan Donald Trump masing-masing mewakili satu kelompok yang berteriak, "Stop, saya mau turun." Rincian teriakan mereka berbeda-beda, tapi semuanya berteriak setidaknya sekali-kali karena keadaan tidak membantu mereka dalam konteks harapan pasca Perang Dunia II bahwa keadaan harus bekerja setidaknya setara bagi semua orang. Anda boleh mencibir gagasan mengaitkan kebangkitan Trump dengan kesenjangan pendapatan saja. Silakan. Hal-hal seperti itu selalu berlapis-lapis kompleksitasnya. Namun, itu bagian penting alasan orang berpikir, saya tak hidup di dunia yang saya harapkan. Itu bikin saya marah. Jadi, bodoh amat. Persetan dengan kamu. Saya akan berjuangkan sesuatu yang beda, karena yang ini, apapun dia, tidak bekerja. Ambil mentalitas itu dan perkuat dengan kedahsyatan Facebook, Instagram, dan berita TV kabel, di mana orang makin mengetahui bagaimana orang lain hidup lebih daripada sebelumnya. Bensin bertemu api. Benedict Evans berkata, makin banyak sudut pandang baru yang internet sodorkan ke orang-orang, maka marah orang karena menyadari pandangan yang berbeda. Itu pergeseran besar dari ekonomi pasca perang di mana kisaran pendapatan ekonomi lebih kecil
Karena kisaran hasil sebenarnya memang lebih kecil serta tidak mudah melihat bagaimana orang lain hidup dan berpikir. Saya tak pesimis, ekonomi adalah cerita siklus. Ada yang datang, ada yang pergi. Tingkat pengangguran di Amerika Serikat sekarang paling rendah dalam beberapa puluh tahun. Gaji sekarang sebenarnya tumbuh lebih cepat bagi pekerja berpendapatan rendah dibanding orang kaya. Biaya kuliah boleh dikata berhenti bertambah sesudah dana hibah dipertimbangkan. Jika semua orang mempelajari kemajuan perawatan kesehatan, komunikasi, transportasi, dan hak sipil sejak 1950-an, tebakan saya adalah sebagian besar tak mau kembali ke masa lalu. Namun, satu tema sentral cerita ini adalah bahwa harapan bergerak lebih lambat daripada realitas di lapangan. Itu berlaku ketika orang bertahan di harapan 1950-an selagi ekonomi berubah dalam 35 tahun sesudahnya. Bahkan jika kelas menengah mulai bangkit lagi hari ini, anggapan bahwa semua orang dirugikan kecuali yang ada di paling atas boleh jadi bertahan lama. Jadi era ini tidak bekerja bisa bertahan. Dan era kita perlu sesuatu yang benar-benar baru sekarang, apapun itu bisa bertahan. Boleh dikata itu bagian hal yang mengawali peristiwa yang mengarah ke Perang Dunia Kedua. Awal ceritanya, sejarah hanyalah satu kejadian sesudah kejadian lainnya. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai pada akhir bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.